Ya, halo, selamat siang. Ada yang selamat pagi, ada yang selamat siang, teman-teman. Ketemu lagi kita di kelas riset. Kelas riset kali ini sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, karena kita akan melakukannya full online. Saya sejauh ini belum berencana untuk melakukan kelas video conference via Zoom. Akan tetapi kalau misalnya teman-teman berkenan untuk Zoom, kita bisa janjian kapan kita mau ketemuan untuk Zoom, membahas materinya misalnya, atau tanya jawab, dan lain-lain. Hanya saja saya sadar bahwa banyak teman-teman yang mungkin akan kesulitan sinyal, kuota, dan lain-lain. Sehingga itu masih saya buka opsinya, nanti let me know aja. Kalau teman-teman ada yang pengen, aduh bingung nih yang masalah ini karena riset kan ya, riset kadang-kadang memang lebih enak kalau kita ngobrol gitu dibandingkan satu arah. Kalau ada yang butuh, pengen, dan lain-lain, request lewat ketua kelas ya, nanti ketua kelas akan info ke saya supaya nantinya bisa kita ketemuan pakai Zoom misalnya. Nah, lalu yang selanjutnya, oke, pertama-tama sebelumnya ini saya mau tunjukkan dulu rencana perkuliahan untuk kelas riset. Nah, karena adanya virus ini tentunya kita akan sangat terbatasi, tapi saya harap penggunaan video materi ini cukup bisa membantu pemahaman teman-teman atas beberapa konsep riset. Walaupun saya sadar pasti banyak kekurangan, kelebihannya kita menggunakan video, akan tetapi jauh lebih baik daripada saya hanya upload materi PPT saja misalnya atau artikel saja. Akan banyak kebingungan-kebingungan saya rasa gitu. Nah, ini saya usahakan upload materi video sehingga meminimalisir ketidakpahaman kalian gitu. Karena kita udah satu arah, cuman artikel itu susah juga gitu ya. Nah, ini rencana perkuliahan riset kita akan kita lakukan full, tidak ada yang berubah banget. Hanya saja untuk tugas akhirnya saya sedikit rombak, karena tugas akhir kelas riset itu biasanya kelompok dan ke lapangan gitu. Nah, ini kan kita nggak mungkin ke lapangan, jadi ini coba saya rombak, tapi syukurnya adalah di setelah UTS ini memang materi kita banyak, materi kita bisa digunakan, bisa menggunakan teknik online. Jadi teman-teman memang nggak perlu ke lapangan, pas banget. Jadi di minggu yang 9 sama minggu ke-10 teman-teman, ini tanggalnya saya bikin 2 gitu ya, karena ada 2 kelas yang berbeda. Silahkan nanti menyesuaikan kelas kalian di tanggal mana, tapi kira-kira week-nya sama ya. Jadi topik kita sebenarnya tinggal 2 teman-teman setelah UTS, yaitu Consumer Insight. Saya akan coba perkenalkan studi etnografi. Lalu di Consumer Insight ini akan ada video materi 1 yang akan kalian tonton, ya ini yang video yang ini. Lalu selanjutnya kalian tugasnya adalah baca artikel dan mengerjakan riset. Nah, jadi minggu depan kita tidak ada video materi, tapi saya memberikan teman-teman kesempatan untuk mengerjakan riset etnografi itu. Tugas risetnya nanti berkelompok, tapi kelompoknya kecil saja, 2-3 orang itu kayaknya lebih oke untuk di-manage dibandingkan kelompok dengan 5 atau 6 orang, gitu pasti hilang-hilangan gitu ya. Jadi 2 atau 3 orang saja kelompok kecil, dan tugasnya juga saya usahakan tidak sebanyak biasanya gitu ya. Karena kan kalau biasanya kan 5 orang, 6 orang gitu. Kalau ini hanya kecil, berarti materinya juga akan lebih sedikit harusnya untuk penugasannya. Nah, jadi minggu depan kalian mengerjakan riset, tidak ada materi tambahan. Hanya kalian ibarat kata saya berikan kesempatan untuk tugas lapangan gitu ya, ke lapangan walaupun lapangannya online gitu ya. Nah, lalu hasil riset ini sendiri nanti kalian kumpulkan di minggu ke-11. Jadi waktu saya memberikan materi selanjutnya tentang efektivitas merek, kalian udah kelar tuh yang etnografi, udah nggak kepikiran lagi tentang etnografi gitu. Nanti saya coba untuk ulas materi etnografinya itu, lalu saya upload juga di situs kuliah. Jadi kalian bisa tahu kurang lebihnya riset kalian kemarin tuh kurangnya di mana sih untuk etnografi gitu. Lalu di minggu 11 dan minggu ke-12 itu kita akan ngomongin efektivitas merek. Nah, jadi beda sama yang sebelum UTS, kalau teman-teman ingat kita fokusnya itu ke corporate. Jadi kita ngomongin stakeholder engagement, kita ngomongin corporate identity, corporate image. Nah, sekarang kita memang fokusnya memang banyak ke merek gitu.
bisa diimplementasikan, dan 3 teknik ini, DRM, CRI, sama EPIC ini 3 teknik yang gampang banget untuk dipakai gitu. Efektivitas market tuh ada macam-macam. Teman-teman bisa pakai kuantitatif, pakai regresi berganda, bisa pakai studi korelasi aja, bisa pakai ANOVA, CANOVA, dan lain-lain. Tapi yang 3 ini salah satu teknik yang paling gampang. Jadi kalau kalian mau implement, oke banget gitu. Cuman memang ini kuanti tapi kuanti sederhana gitu ya. Terus saya akan upload video materi, lalu minggu ke-12 kalian mengerjakan riset terkait dengan efektivitas. Nanti saya akan infokan tugasnya seperti apa. Lalu riset itu hasilnya, laporannya dikumpulkan di minggu 13. Jadi di minggu 13 kalian udah kelar, nggak mikirin lagi DRM, CRI, ataupun EPIC, karena kita sudah mulai masuk ke topik berikutnya gitu. Nah, topik berikutnya di minggu ke-13 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita akan bikin semua tugas di sini sudah mulai individu gitu. Nah, jadi saya mengubah konsep kelas riset ini sebagai bagian dari perencanaan skripsi. Jadinya harapan saya kelas ini tuh jadi embrio kalian untuk nanti mengerjakan skripsi. Jadi proposal penelitian individual di sini yang saya harapkan adalah nantinya bisa jadi kalian gunakan untuk proposal skripsi. Belum tentu itu kemudian di ACC 100% sama dosen pembimbing, tapi at least kalian sudah tahu how to-nya gitu. Jadi saya pengen kalian sudah punya embrio sedikit. Jadi semester depan kalian beranilah, kalau menurut saya, KKL sekalian skripsi, wong proposalnya udah dibikin di kelas riset gitu. Nah, jadi minggu ke-13 kita akan mulai, saya akan berikan video materi terkait dengan membuat judul, latar belakang, rumusan masalah, lalu kalian kerjakan gitu ya. Lalu minggu ke-14 membuat kerangka teori, saya akan berikan video materi juga. Lalu yang ke-15 membuat metodologi penelitian gitu. Nah, kesemuanya akan menjadi proposal penelitian yang akan kalian kumpulkan saat UAS. Tinggal diupload di situs kuliah dan sifatnya nanti penilaiannya individual gitu. Jangan ragu untuk bikin judul-judul yang aneh, yang seru, yang beda, yang baru gitu ya. Tapi juga jangan sekali-sekali melakukan plagiarisme, karena semua materi di proposal penelitian ini akan saya cek plagiarisme dengan Turnitin, dan kalau ada yang plagiasinya di atas 20%, otomatis tidak akan mendapatkan nilai. Jadi bisa mungkin jangan, kalaupun misalnya dapat materi apa segala macam, jangan langsung di copy paste begitu saja, tapi harus dimodifikasi, diparafrase, dibahasakan ulang, dan lain sebagainya. Nanti saya akan ajarin di minggu 13, 14, dan 15. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi dulu minggu ini, teman-teman, terkait dengan etnografi. Oke, sebentar ya. Oke, ini materinya cukup banyak, tapi ini saya cuma akan banyak nunjukin saja terkait dengan digital media research, karena intinya kalau digital media research itu sebenarnya sudah banyak sekali toolsnya. Kalau teman-teman nanti kerja di digital agency misalnya gitu ya, biasanya udah punya aplikasi-aplikasi tersendiri yang bisa satu dibikin sendiri, jadi kayak nyewa IT programmer untuk bikin aplikasi sendiri untuk menghitung semuanya, atau beli gitu, jadi langganan gitu ya, langganan aplikasi gitu. Tapi keterbatasan di kampus, saya rasa kita tidak berlangganan apapun gitu, dan biaya berlangganan itu cukup mahal, sehingga saya akan menunjukkan beberapa platform gratisan aja gitu ya. Sorry ya, tapi kita cuma bisa yang gratis, jadi saya akan nunjukin, tapi sedikit banyak bentuknya tuh sama kok. Saya sudah lihat yang berbayar seperti apa, bentuknya sama. Hanya saja memang datanya nggak bisa sedalam yang berbayar gitu. Jadi datanya kayak briefly di permukaan, tapi beberapa konsep yang dibaca itu sama. Jadi harapannya adalah di sini kalian bisa mendapatkan gambaran terkait bagaimana melihat data gitu. Ya, oke. Kita akan bergerak dulu. Ini macet nih. Slide-nya kenapa sih? Oke, nah kita kembali dulu ke basic. Kenapa sih kita butuh digital research? Teman-teman pasti sudah tahu bahwa era sekarang banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan di digital gitu. Kita nggak perlu kemana-mana, nggak perlu interview, kita nggak perlu survei, nggak perlu observasi. Cukup pakai digital research
data semuanya sudah ada di sana. Kenapa begitu? Karena sekarang hampir semua orang itu menggunakan screen, menggunakan digital. Bahkan dalam satu waktu ada yang namanya tren namanya multiple screen. Kalian bayangkan diri kalian sendiri di rumah misalnya atau di kos, kalian biasa pasti nonton TV gitu ya. Nonton TV, let's say TV streaming atau Netflix atau apa, pasti sambil pegang handphone, sambil cek di handphone ada apa sih gitu. Kadang-kadang masih sambil buka laptop, misalnya sambil ngerjain sesuatu gitu. Ada yang sambil buka iPad gitu. Nah, jadi di sini dilihat bahwa habit orang semuanya sekarang terkoneksi dengan digital. Kita nggak bisa lepas dari digital, dan ada salah satu celah penelitian digital yang bisa kita gunakan akhirnya. Saya pakai data 2018, it's okay. Kalian bisa dengan mudah mendapatkan data terkait dengan device usage ini di apa ya? Hotsuite. Oke, kalian tinggal masuk ke Hotsuite aja untuk tahu tentang data-data ini. Oke, yang untuk device kita bisa lihat bahwa 91% orang menggunakan mobile phone di sini. Oke, lalu selanjutnya orang pakai smartphone 60%, laptop 22%, tablet 8%, televisi masih sih 95%, any kind ya, bisa TV nasional, bisa TV kabel gitu. Lalu e-reader itu Kindle yang buat baca buku misalnya, atau wearable tech device, jadi jam tangan, smartwatch gitu ya misalnya. Oke, ini nggak mau lagi, bentar. Oke. Nah, lalu untuk time spent with media, orang menggunakan media tuh sehari panjang banget. Bahkan hampir 9 jam untuk connect dengan internet. Sosial media 3 jam. Lalu TV viewing, macam-macam, itu 2 jam 45 menit. Listening to music sejam lebih gitu. Saya rasa ini pada kenyataannya lebih sih kalau dari sejam, nggak cuma sejam ya, kita dengerin Spotify di jalan, waktu berangkat, waktu pulang, waktu ngerjain tugas dan lain-lain, kayaknya more than that kalau menurut saya. Nah, lalu fungsi riset digital di sini adalah untuk membentuk competitive benchmarking. Ada beberapa key metric yang bisa kita gunakan untuk mengukur di sini. Kita bisa pakai historical trend, jadi ngelihat growth-nya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, itu seperti apa. Traffic-nya, ranking-nya berapa, reach website kita berapa persen, page views-nya berapa persen, dan lain-lain. Engagement, berapa banyak orang yang lihat ke website kita, berapa banyak yang bounce. Bounce itu misalnya dia masuk less than 5 second terus keluar lagi, itu bounce. Terus time on site, berapa lama sih dia spending waktu di site tersebut. Salah satu site yang time spend-nya cukup panjang dibaca orang lama itu kompas.com sama detik.com kalau nggak salah. Jadi kalau triknya Detik sama kayak misalnya kalau kalian baca kayak Tribun News gitu-gitu ya, dia itu satu halamannya pendek-pendek banget. Kalau kalian mau baca berita panjangnya, kalian harus klik halaman 1, halaman 2, halaman 3 gitu kan. Nah, itu jadi bikin time on site-nya lebih lama, lebih panjang gitu. Site popularity itu kita bisa lihat nanti rankingnya berapa gitu di dunia gitu. Terus bisa juga dilihat dari likes, share, dan lain-lain. Bisa menjadi traffic source untuk melihat bagaimana sih orang search media, orang links media, menavigasikan lokasi juga bisa. Lalu kita bisa lihat demografi, siapa yang lihat website kita, Facebook kita tuh siapa aja sih, cowok atau cewek, pendidikannya gimana, lokasinya di mana, umur berapa, pemasukan, ras, punya anak apa enggak, gitu. Itu semuanya itu ada. Terus, oke, lalu yang terakhir juga kita bisa mengenali paid and organic keyword insight. Gitu, beberapa keyword-keyword yang akan membantu berhadapan dengan kompetitor, melihat opportunity, dan meningkatkan yang namanya search engine machine. Search engine machine ini dimana ketika orang googling nih, ibarat kata orang googling, semakin bagus search engine yang dimiliki oleh kita, oleh website kita, maka posisi kita akan semakin di page yang paling depan.
Kira-kira gitu. Kalau ada yang sudah ikut kelas saya perencanaan media, ini pasti udah ngelotok, udah tahu lah ya gitu. Jadi saya kan nggak akan terlalu ulang-ulangin lagi di sini karena banyak sekali materinya hari ini. Oke, terus, nah, ada selain jumlah yang masuk, jumlah yang lihat, cowok atau cewek. Nah, ada juga yang namanya melihat kredibilitas gitu. Oke lah, misalnya berita kita ditayangkan di banyak media, tapi medianya kredibel nggak? Gitu misalnya. Lalu impact-nya tuh kayak gimana gitu. Impact tuh ya sales lah misalnya. Salesnya orang yang beli, orang yang datang berapa banyak. Atau reach and engagement itu bisa dilihat dari report analytical yang kita ambil dari medsos atau website kita. Nah, untuk Facebook, Facebook tuh sebenarnya ngeluarin sendiri Facebook Analytics gitu. Jadi kalau kalian berlangganan Facebook Business atau Premium seharusnya bisa akses di sini. Gitu. Nah, ini di sini ada bedanya Facebook Fanpage sama Facebook Group gitu. Bedanya apa? Nah, ini udah ada, cuman di bagian yang di paling bawah aja bedanya apa. Terus intinya fanpage itu gunanya itu untuk jangka panjang gitu dibandingkan grup. Jadi jangka panjang kita akan update terkait dengan bisnis kita, lalu supaya fans, pembaca, customer itu bisa terus mengikuti apa yang terjadi dengan bisnis kita dibandingkan dengan grup. Kalau untuk jangka pendek, grup lebih oke karena dia create conversation. Tapi kalau untuk jangka panjang, fanpage lebih berguna. Nah, ini salah satu fanpage namanya Dunia Cewek. Jadi di sini kalau kalian buka Facebook Analytics akan keluar data-data kayak gini ya teman-teman. Misalnya nih dia bisa ngelihat berapa jumlah visitor cowoknya sama ceweknya. Dan banyak kan cewek ya, namanya juga Dunia Cewek gitu. Jadi kalau ada cowok yang masuk, aku juga bingung dia baca apa ya. Mungkin dia pengen tahu aja gitu ya. Selain cowok sama cewek kita bisa lihat juga umurnya di sini. 13 tahun, 18 tahun, 25. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa mostly orang yang masuk ke fanpage ini umur 13 sampai 24 tahun. Prosentasenya ada di sini. Kan? 55 sama 41%, udah 96% sendiri umur 13 sampai 24. So, kita bisa bilang bahwa target marketnya cewek usia 13 sampai 24 tahun. Ini clear banget. Karena jelas ada datanya. Nah, lalu kita bisa lihat di sini country-nya, yang paling banyak berkunjung orang Indonesia. Top cities-nya Jakarta. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, target marketnya Jakarta, cewek umur 13 sampai 24 tahun. Gitu. Nah, lalu ini tren. Jadi ngelihat growth-nya, lihat growth orang yang melihat fanpage ini dari ini Juli 1 sampai Juli 29. Jadi 1 bulan. Nambah terus nggak? Ini nambah terus nih. Yang garis yang ini cewek umur 13 sampai 17, yang garis yang ini cewek umur 18 sampai 24. Kita bisa lihat trennya. Lalu active fans-nya bisa hampir samalah datanya ya, hampir kayak yang lalu. Yang aktif-aktif ini berapa? Terus habis itu ini link bisa kalian buka Fangeiger. Terus di sini berapa banyak orang yang baru join fanpage gitu ya. Kalau yang di sini, nah ini new likes, berdasarkan jumlah like-nya. Likes paling banyak tanggal berapa? Antara 1 sampai tanggal 8 nih, tanggal 5 Juli. Ada 4.000. Ada apa di 5 Juli? Pasti ada sesuatu. Nah, kita bisa replicate nih teman-teman. Yang likes-nya banyak, kita replicate lagi kontennya. Misalnya untuk yang selanjutnya. Nah, kalau yang likes-nya dikit banget nih, paling dikit, jangan diulangin lagi konten yang kayak gitu. Terus nah jadi ini ternyata salah satu konten yang isinya paling banyak likes-nya.
yakin udah tahu banyak tentang tubuhmu gitu. Ikuti serunya menjawab pertanyaan. Jadi challenge ternyata. Jadi ada challenge berupa crosswords. Di sini membuat likes-nya banyak, orang yang masuk juga banyak, yang lihat banyak gitu. Nah, ini direplikasi. Wah, ini bagus nih. Berarti bulan depan aku bikinlah challenge yang model kayak gini aja gitu. Orang suka ikut-ikutan yang kayak gini. Kalau ada hadiahnya nggak gede pun tuh orang tetap tertarik karena seru gitu menurut mereka ya. Oke, terus ini daily active users-nya everyday. Oh, ini per minggu sih ya, per minggu. Tapi kalau kalian drag gini nanti bisa keluar active user yang mampir ke fanpage kita berapa banyak. Lalu monthly ada 121 active users. Setiap hari ada sekitar 2.000-an likes. Lalu total likes dalam sebulan 268.000. Misalnya kayak gitu. Terus, oke, ini hampir sama kayak yang tadi, page view sama unique page view, ya nggak terlalu beda jauh. Yaitu kira-kira berapa konten yang bisa kalian lihat di Facebook Analytics. Apa aja sih, gitu. Oke, ini ada external reference itu, dia masuk ke fanpage kita, dari mana linknya dia dapat pertama kali, gitu. Misalnya masuk ke Instagramnya Prodi Ilmu Komunikasi. Oh, ternyata dia masuk pertama kali dari website UAJ. Masuk website UAJ dari google.com. Nah, itu bisa di-track. Jadi external reference-nya ini di sini. Gitu. Lalu tab view yang dilihat apa aja sih? Gitu. Nah, paling banyak yang surprise, pada banyak lihat wall, terus challenge, information, dan lain-lain. Jadi data-data ini bisa digunakan untuk kalian mengembangkan konten kalian, gitu. Jangan cuma dilihat terus, udah, gitu. Tapi lebih untuk, besok lagi bikin yang ini, karena orang-orang pada suka nih yang model-model kayak gini, gitu. Lalu next itu Google Analytics. Nah, Google Analytics ini kalau kalian punya website nih, bisa pakai yang namanya Google Analytics untuk melihat performa website kita kayak gimana. Oke, ini caranya untuk menanam pada saat website developing. Ini ranahnya anak komputer ya, gitu. Jadi ini konsepnya aja bisa kita baca karena punya HTML. HTML itu kan kayak address, kayak postcode gitu, yang dipakai oleh website kita. Jadi kita mau lihat website kita performanya banyak yang datang apa enggak gitu, ibarat kata. Hampir sama kayak yang tadi, yang dibaca di sini berapa banyak jumlah visitnya, berapa banyak jumlah page views-nya. Satu kali dia visit, berapa pages dia baca. Oh, ternyata rata-rata 1,87, jadi sekitar 2 halaman terus udah gitu selesai. Nah, kalau kayak kompas.com itu dia sampai 6 halaman orang baca. Per orang tuh bisa baca kayak sampai 6 halaman tuh, which is good. Bounce rate-nya tinggi banget teman-teman, 69,4%. Berarti orang yang masuk 5 detik keluar itu 69%. Berarti ada sesuatu yang membuat website ini tidak menarik untuk dikunjungin lebih dalam. PR pertama adalah menaikkan website kita di page Google. Jangan sampai kita ada di page ke-10. Kalau bisa masih ada di page 1. 2 oke lah. Tapi kalau orang udah masuk tapi isinya nggak menarik, orang akan keluar lagi. Nah, bounce rate ini akan membuat posisi kita akan tergeser ke bawah. Ini average time on site. Kira-kira orang baca website itu sekitar semenit kalau yang ini ceritanya. Semenit 18 detik. New visitornya bagus, 89%, hanya saja bounce rate-nya jelek. Jadi, kalau saya lihat di sini, pesan Google Analytics ini, something wrong dengan website-nya sehingga membuat nggak menarik. Orang datang, pergi lagi, gitu, malas, gitu ya. Kayak orang masuk ke toko, terus lihat sekilas tatanan tokonya nggak bagus, bajunya berantakan, warnanya jelek, udahlah keluar lagi. Padahal di antara baju-baju yang kayak itu ada yang bagus, cuman kan dia udah malas dulu gitu. Nah, jadi kita harus bikin tampilannya bagus dulu, mudah dibaca, mudah dipahami, sehingga orang akan spend waktu lebih lama di situ. Nah, untuk baca web analytics selain pakai Google Analytics bisa pakai yang namanya Magnified Insight. Ini gratis juga, tapi ada seri berbayarnya, nanti kalian dapat datanya bisa lebih banyak.
Gitu, ini konsepnya hampir sama kayak yang tadi ya. Yang ini website analitiknya Aqua, misalnya aqua.com. Oke, ini new visitor sama returning visitor. Nah, new visitor ini bisa diidentifikasi. Jadi orang ini baru pertama kali datang ke website ini. Itu bisa diidentifikasi kalau kita pakai gadget. Selalu ada yang namanya kode. Aku lupa. Ada kodenya gitu ya. Kayak kode VPN gitu, mungkin kalau untuk laptop ada kode laptopnya itu sendiri, kalau gadget itu juga ada kode gadgetnya sendiri, jadi bisa dibaca apakah ini orang baru atau orang yang pernah datang ke sini lalu datang lagi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah new visitor sama returning, yang new lebih banyak 47 bulan Juni, yang returning 5.000, lumayan sih, 10% tuh balik lagi, which is good ya. Kalau kita sambungkan dengan konsep brand, sudah ada loyalty, 10% nih loyal nih, balik lagi, berarti oke nih websitenya. Traffic source. Nah, kita bisa lihat di sini, orang itu datang ke website kita, apakah direct? Direct tuh langsung. 29% orang langsung masuk ke website, tanpa dia nyari-nyari di Google, tanpa dia buka-buka Facebook, forum, apa segala macam. Berarti awareness-nya udah lumayan teman-teman, 29% udah punya awareness terhadap website kita. Nah, referring site 60%, which is good juga. Gitu, membantu sekali. Gitu masuk ke website kita. Jadi bisa nih di sini kita tambahin kalau mau bikin search engine machine-nya semakin bagus, udah websitenya dibagusin, lalu kemudian di search engine kita tambahin ad misalnya. Google Ads gitu misalnya, itu bisa. Jadi membantu untuk referring site. Sama ini search engine. Search engine yang Google, ini yang Google. Ini referring site itu website lain. Misalnya dia masuk ke website kita dari Tribun News, dari Kompas.com dan lain-lain. Nah, di sini bisa kita identifikasi referring sites-nya apa yang paling banyak. Oh, ternyata orang paling banyak masuk ke Kompas.com. Berarti saya besok iklan di Kompas.com. Gitu misalnya, walaupun mahal ya, iklan banner di Kompas.com 100 sampai 200 juta yang di banner paling depan itu. Tapi worth kok, nyatanya dia referring site tertinggi buat kita. Nah, itu bisa diiklanin gitu kan, kita bisa milih mau iklan di mana gitu. Jadi, kalaupun kita iklan di website, jangan ngaco, jangan di website yang lain ya. Jangan ngaco, jangan Kompas.com aja yang terkenal. Ternyata kalau kita cek di referring sites-nya, kebanyakan yang masuk ke tempat kita referring sites-nya bukan itu gitu. Ternyata referring sites-nya misalnya Tribun. Nah, berarti kita mending iklan di Tribun dong daripada Kompas. Nah, ini adalah gunanya Google Analytics. Kita bisa tahu sampai kita tuh mau ngiklan di mana gitu. Yang paling oke. Jadi, jangan ngikut aja. Kan iklan di digital itu bisa pakai agency juga. Bisa pakai agency iklan, bisa pakai Google. Jadi, Google yang akan milihin. Atau kita bisa milih sendiri. Jadi, langsung tembak ke website-nya, aku pasang di tempatmu nih. Jadi, be smart, kita juga bisa tahu tanpa kita menggunakan agent-agent tadi. Karena kalau agent, kita akan kena potongan lagi 10-12%, kan lumayan, 100 juta, kena tambah 10%, udah 110 juta. Gitu. Jadi, kita irit nih 10 jutanya. Ini salah satu contoh referring site. Oke, kita cari. Ternyata referring site-ku nomor 1 detikhot.com. Terus female.com, pas.com, berarti aku kalau mau iklan pasang Google AdSense, ya di Detik Hot sama Female Kompas, gitu. Jangan yang lain. Wih, mahal banget nih, gila, masih Detik Hot sama Female Kompas. Ya udah turun ke bawah. Ada Indo Webster, Newsweek, Detik Hot, Facebook. Nah, ini Facebooknya diidentifikasi. Facebooknya siapa nih? Bisa kita gunakan untuk ngiklan di situ. Gitu ya kira-kira untuk website. Ini konten. Jadi udah masuk ke website kita sendiri. Nah, tiap website itu kan ada kontennya. Ada konten paling depan, ada konten galeri, ada konten artikel, ada konten tanya jawab, apa segala macam. Nah, kita lihat yang paling banyak orang lihat tuh apa. Kalau yang bagian depan, udahlah kita pasti orang lihat deh. Kalau itu memang pasti harus diurusin gitu. Cuman yang lainnya yang apa? Kalau Aqua nih yang kabar Aqua nih. Kabar Aqua mau diurusin nih berarti kabar Aqua karena banyak orang lihat, page view-nya 24%.
gitu. Sorry, 24.000 nih, bagus. Time spend-nya semenitan. Bagus nih. Terus ada Aqua Menyapa, Air dan Anda. Ini diperbaiki nih di konten-konten yang sini supaya bisa terjaga page views-nya sama average time on page-nya. Gitu. Nah, bagus juga untuk kita lihat di sini. Bounce rate-nya yang tinggi nih, kabar Aqua. Uniknya inovasi tutup Aqua terbaru. Bounce rate-nya tinggi banget. Ada yang salah nih sama kontennya, sehingga orang langsung buka terus males, nggak lama-lama gitu. Nah, dianalisis apa yang kurang, diperbaiki. Gitu ya. Nanti kalau ada yang mau kerja di digital agency, yang bikin konten di agency, yang media plan, nyari naruh iklan apa segala macam, pakai belajar data-data kayak gini karena semua ada maknanya di sini. Oke, tadi kita udah belajar Facebook, Google, nah Twitter. Twitter semakin kesini penggunanya semakin sedikit, tapi masih ada yang pakai. Jadi bisa kita pelajari. Twitter paling famous pakai Twitter Analytics. Jadi langsung kelihatan. Twitter Analytics di sini kita bisa lihat jumlah tweet impression, berapa banyak orang yang lihat, berapa banyak orang yang visit profile kita, berapa banyak orang yang mention kita, berapa banyak followers kita gitu ya. Terus kalau pakai brand watch Twitter, kita bisa lihat kita nge-tweet berapa kali sih di ini periodenya Januari 2018 sampai Maret 2019, jadi setahun lebih 3 bulan ya. Terus kita nge-retweet berapa kali, berapa banyak kita replace. Nah, ini yang penting, berapa banyak audiens retweet? 8.000, good, berarti lumayan, bagus lah. Berapa banyak audiens mention? 21.000 dalam setahun, oke. Berapa banyak impressionnya yang orang yang lihat, yang baca gitu. Lalu di sini semuanya ada trennya, ada grafiknya. Nah, grafik-grafik yang tinggi kayak gini, nih teman-teman, misalnya tanggal 1 November sama 1 Januari, kita identifikasi kontennya apa, terus kita replicate sama supaya naikin jumlah orang yang visit. Nah, ini kalau pakai Hotsuite itu gratis, tapi sedikit banget yang bisa dibaca, sisanya udah bayar. Tapi kira-kira yang akan kita baca hampir sama ya teman-teman kayak yang tadi ya. Terus ada juga yang namanya Twitternomy. Nah, Twitternomy di sini menariknya adalah dia bisa menganalisis mulai dari jumlah tweet per day-nya, yang mention, link, yang ngasih link, yang retweet, yang favorite, replies, hashtag apa segala macam, datanya ini ada semua nih di sini. Nah, lalu dia kemudian memetakan di sini beberapa yang istilahnya trendingnya dari kita tuh apa sih? Nah, dia petakan di sebelah sini kan. Gitu. Jadi kita bisa melihat kontennya yang kayak apa sih yang orang banyak lihat. Gitu. Nah, itu Twitternomy tuh so far masih gratis juga. Ya, tapi ada kayak batasannya kalau nggak salah tuh sebulan gitu doang. Nah, ada beberapa tools yang lain, ada StatShows, kalian ketik aja statshows.com, ada similarweb.com untuk kalian ngelihat similarity website kita sama website yang lain. Ada mention itu untuk Twitter, ada Somos tuh untuk website gitu. Ini kayaknya semuanya gratis, masian gitu ya. Cuman ada kayak batasannya, misalnya cuman bisa berapa akun yang bisa kita cek, atau cuman sampai ke bagian mana yang bisa kita lihat, atau batasan jumlah hari kayak free trial sebulan gitu ya. Tapi lumayan lah gitu ya. Terus Instagram itu paling kalian bisa pakai Instagram bisnis. Jadi Instagram Analytics itu konsepnya sama persis sama Facebook karena perusahaannya sama. Jadi konsepnya sama persis. Kalau kalian sudah salah satunya bisnis, Facebook atau Instagram bisnis, harusnya nge-link gitu. Jadi kita bisa lihat dua-duanya. Kalau mau lihat engagement, tinggal kalian klik ini planks gitu namanya, diketik aja di sebelah sini alamat website alamat Instagram kalian apa, misalnya saya ya Ina Ratriana gitu ya misalnya, terus akan terdeteksi di sini jumlah followersnya, engagement rate-nya berapa dan lain-lain. Engagement rate yang bagus itu ada rumusnya, nggak ada di sini, ada di materi yang satunya. Tapi kalau untuk yang Instagram biasa ya less than 10.000
less than 5.000. Rata-rata kita mungkin less than 5.000 lah gitu, kecuali kalian udah jadi artis famous gitu ya. Kalau engagementnya 10-11% udah oke, tapi jangan di bawah itu gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh engagement, misalnya Kim Kardashian, Kylie Jenner, Selena Gomez, dan lain-lain. Bu, kok kecil banget jumlahnya gitu. Nah, ini emang harus dinaikin. Tapi memang semakin banyak followers, karena kayak Kim Kardashian sama Kylie, followersnya banyak banget gitu. Pasti engagementnya rendah, pasti itu rendah. Karena dia nggak mungkin ngopenin satu-satu komen gitu ya, terus dibalesin satu-satu gitu. Makanya beberapa brand justru memilih selebgram yang followersnya nggak terlalu banyak. Kalau followersnya banyak banget macam Kim Kardashian sama Kylie, ini buat naikin brand awareness. Orang langsung tahu, boom, nih ada produk ini nih, atau boom, ada promo ini nih. Tapi kalau mau naikin engagement, itu nggak pakai artis yang besar. Pakai selebgram yang followersnya nggak terlalu gede lah, 7.000, 10.000 gitu. Tapi engagementnya bagus. Jadi, kita bisa cek engagementnya di sini. Selain Planks, ada juga Sociobuzz. Kita juga bisa pakai, tinggal diklik, ketik aja namanya siapa, nanti engagement rate-nya akan keluar. Lalu ini contohnya Instagram Business, konsepnya sama persis sama Facebook karena sama yang punya gitu ya. Berapa banyak yang visit, cowok, cewek, umur, hari apa, visitnya. Terus kalau ini visitor terbanyak hari Jumat, Jumatnya jam berapa? Ini udah ada jamnya di sini. Terus habis itu lokasinya di mana? Itu ternyata lokasi paling banyak di Sao Paulo, Solo gitu misalnya. Terus sorry. Oke. Nah, ini konsepnya paling sama persis sama Facebook saya, jadi nggak akan terlalu ulangin lagi di sini. Ada beberapa daftar istilahnya di sini, lalu site search-nya yang bisa kalian gunakan juga apa gitu misalnya. Terus beberapa kegunaan dari Google Analytics, Facebook, Twitter, Google Media Monitoring, dan lain-lain. Nah, ini untuk konteks campaign. Jadi sekilas, kalau ini sekilas aja ya. Jadi supaya kalian tahu aja caranya baca, masuk itu seperti apa sih gitu. Next itu adalah netnografi. Nah, jadi selain kalian baca profil-profilnya tadi untuk memahami konteks dari website ataupun medsos. Nah, kalau dalam konteks riset pakai apa ya? Masa cuma baca itu tadi doang gitu? Enggak, further than that. Jadi itu tadi cuma kayak basic profilnya, tapi kalian bisa linkkan dengan data-data yang lain, tapi sifatnya net lewat internet. Oke. Studi netnografi, ya macet sebenarnya. Sampai mana? Udah sampai bawah. Oke, sampai sini tadi. Loh, kok nggak muncul? Oke. Nah, studi netnografi itu adalah sebenarnya kalau kalian pernah dengar etnografi, bukan net ya, etno. Adalah sebuah studi lapangan di mana kita terjun langsung ke masyarakat untuk melihat masyarakat itu seperti apa sih gitu. Misalnya dulu Pak Argo tuh pernah etnografi di Papua. Jadi dia tinggal di Papua berapa bulan gitu untuk mengetahui habit orang Papua tuh kayak gimana di suku Dani apa gitu. Nah, bedanya kalau etnografi kita terjun langsung ke masyarakat internet gitu, netizen gitu. Nah, jadi kita memasuki dunia mereka dan memahami bagaimana interaksi mereka di dalamnya. Ada Bu, penelitian kayak gitu? Ada, namanya netnografi. Nah, netnografi konsepnya adalah untuk mengidentifikasi informasi produk dan juga proses dengan melihat apa yang terjadi. Jadi, apa yang terjadi di dalamnya. Dengan melihat consumer opini konsumen, dan juga sinyal-sinyal yang ada di dalamnya. Digital netnografi ini diperkenalkan oleh Robert Kozinets namanya, tahun 98. Nah, dianggap sebagai bagian dari interpretative research method. Jadi memang akan banyak sekali interpretasi dalam risetnya. Itu interpretasi itu ya kita memahami sendiri itu sebenarnya apa yang terjadi, lalu kita sambungkan dengan banyak isu, kejadian, dan lain-lain.
Sebagai bagian dari social science, ethnographic research technique, jadi sebenarnya dia tuh awalnya itu terinspirasi dari etnografi. Gitu. Tapi di sini kita mencoba untuk mengeksplor aktivitas dari budaya dan komunitas di dunia online. Ada banyak sekali loh komunitas online itu yang bisa kita lihat gitu, yang bisa kita pelajari bagaimana, dan mereka memang berkomunikasinya lewat online. Misalnya komunitas online gamers, Second Life misalnya. Lah mereka ketemunya memang hanya di game. Di keseharian mereka nggak pernah face to face. Nah, terus kita mempelajari mereka gimana? Ya di online, gitu mau nggak mau kan. Jadi kita terjun langsung di dalamnya sambil ngegame. Wah bisa, enak banget kan? Mengerjain riset tapi sambil ngegame. Nah, data capture-nya tuh kayak gimana? Gitu. Ada banyak cara teman-teman gitu untuk mengcapture data di etnografi. Kita bisa pakai screenshot, kita bisa copy paste datanya di medsos, di grup-grup, di forum, di website discussion, di WhatsApp, di Facebook group. Banyak sekali caranya. Jadi kita tinggal screenshot lalu copy paste. Lalu ada juga yang namanya observasi. Kita masuk ke sana, kita join sebagai member, kita melihat interaksinya, bahkan kita berinteraksi. Jadi kita posting di situ, ngomen-ngomen gitu boleh. Lalu kita memaknai apa yang terjadi di sana untuk memahami sebenarnya mereka ini arahnya kayak gimana sih, komunitas ini, tipe komunitas yang kayak gimana sih gitu misalnya. Lalu kalau dirasa yang namanya screenshot, copy paste, observasi itu kurang dalam, bisa ditambahin dengan interview. Jadi kita sudah mengidentifikasi salah satu member yang paling banyak nih komennya, komen, terus posting, terus share konten, terus gitu misalnya. Tanya, bisa nggak saya interview? Gitu. Karena saya pengen tahu motif Anda apa, keinginan Anda apa, ada latar belakang apa, kemudian sering komen, konten, bikin konten, dan lain-lain. Gitu. Nah, memang, tapi yang namanya etnografi, Bu, ini kuanti apa kuali sih? Etnografi itu bisa dua-duanya. Gitu. Bisa mix komen dua-duanya, bisa kuantito, bisa kualito juga bisa. Ethnography should never be tied too closely with any one particular method of data collection and analysis. Jadi dia nggak mau diidentikan dengan salah satu kuanti atau kuali, gitu nggak mau, karena interpretif. Gitu. As a form of ethnography encompass multiple methods. Bisa multiple method. Tadi misalnya kalian pakai copy paste, screenshot, observasi, interview, boleh semuanya campur gitu. Karena yang dicari di sini adalah analytical. Bagaimana kita sebagai peneliti menganalisis situasi yang terjadi di dalamnya. Bahkan beberapa etnografi itu mengcombine banyak sekali teknik, misalnya projective technique, historical analysis, semiotic analysis, visual analysis, musical analysis, survey, konten, kinesik, dan lain-lain, dengan observasi, partisipasi, interview, dan lain-lain. Gitu. Jadi ini salah satu konsep menarik yang bisa kalian aplikasikan untuk nanti kalian riset, gitu menurut saya. Nah, oke. Sebelum masuk ke tugas, ini ada tugas, saya akan tunjukkan dulu, saya mengupload materi yang bisa kalian gunakan untuk memperkaya bacaannya. Oke, bentar. Yang ini udah. Materinya ada, oke. Yang pertama, ini saya kasih buku babon. Buku babon etnografi. Siapa tahu kalian besok mau riset terkait dengan etnografi. Kalian baca buku awalnya, karena yang nemuin etnografi itu si Kozinet, Robert Kozinet. Mana sini? Nah, Robert V. Kozinet, Ethnography Redefined. Saya punyanya yang seri keluaran tahun 2015, oke kan? Sudah lumayan kan, 2015. Lalu di sini kalian ada table of contents-nya, mulai dari introduction, network sociality, research, kayak gimana,
Ethnography define, planning, ethics, data collection, dan lain-lain, data analysis and interpretation, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian bisa pakai ini materinya untuk awalan riset, untuk awalan memahami etnografi. Nah, lalu ada 2 contoh penelitian. Oke, sayangnya tuh penelitian etnografi itu belum sebanyak itu teman-teman. Jadi mungkin akan rada kesulitan untuk menemukan contoh-contohnya ya, tapi di sisi lain belum banyak yang mengerjakan. Jadi menurut saya masih menarik sekali untuk dikerjakan, dilakukan. Nah, ini salah satu contoh riset studi etnografi perilaku PKS lover. Apa sih PKS lover? PKS lover itu di mana atau singkatannya? Sebentar, PKS. PKS lover tuh ini partai partai PKS. Nah, dia ada semacam grupnya di Facebook gitu ya. Jadi ini tuh jurnal apa ya, lupa aku kok nggak ada tulisannya di sini. Ini tuh jadi jurnal, lalu si penulisnya ini melihat konteks orang-orang PKS lover ini merupakan orang-orang yang sangat mendewa-dewakan PKS dan mencoba mengcounter yang namanya haters, karena hatersnya banyak banget. Lalu di latar belakang dia cerita tentang pemilu, legislatif, hasil survei, gitu-gitu ya. Untuk memetakan betapa perang haters dan lover ini gila-gilaan di media sosial, sehingga dia merasa penting bagaimana cara PKS lover ini membangun persepsi yang baik, image yang positif di mata pecintanya memang gitu. Lalu ditambahnya ini ada kasus di mana ketua PKS waktu itu tertangkap korupsi gitu. Jadi menambah haters dan lovers ini tambah parah gitu, tambah panas banget ini. Lalu di sini ada pertanyaan penelitiannya. Ada 1 sampai 6 gitu. Jadi dia mencoba memetakan apa sih yang terjadi di dalam grup itu, apa saja yang dilakukan untuk mengkonseptualisasi ide. Lalu bagaimana bentuk interaksinya. Gitu. Jadi dia melihat itu semua lalu menjabarkan teman-teman. Bentuknya nanti kayak gimana ya, Bu? Gitu. Nah, dia metodenya di sini nanti pakai etnografi, kalian bisa baca etnografi pemahamannya dia, lalu hasilnya. Nih, dia hasil pengamatan semuanya. Hasil pengamatan yang dia lakukan itu seperti apa. Lalu ada informan 1. Oh, ini dia tambahin dengan interview berarti ya. Gitu. Lalu oke, yang ini dia kopas. Nah, ini. Copas dari Facebook-nya, Facebook grupnya. Udah gitu dong. Cuman 9 halaman, nah, udah jadi nih penelitian rapid journal gitu teman-teman. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai salah satu referensi gitu ya. Saya coba cari jurnal supaya lebih sahih lah gitu ya untuk materi gitu. Nah, selain jurnalnya si PKS lover ini juga ada satu. Ini menurut saya ini menarik banget nih teman-teman jurnalnya kalau kalian suka ngegame. Gitu, suka ngegame. Nah, etnografi bisa digunakan untuk research gamers gitu di Second Life gitu. Jadi exploring virtual world, conducting an ethnographic research in Second Life. Jadi si peneliti ini beneran masuk, beneran ikut jadi gamers gitu dan ngobrol dengan gamers-gamers yang lain gitu. Ini seru sih gitu. Dan ini ada di jurnal Estudios S Communication, S Comunicacao gitu ya. Bahasanya tetap bahasa Inggris sih gitu. Jadi kalian tetap masih bisa baca. Jadi dia cerita nih ada web 2.0, terus ada YouTube, Facebook, lalu masuklah yang namanya massive multiple player online social games. Contohnya Second Life sama Habbo Hotel. Mungkin ada banyak yang lain lagi, kalian bisa nih pakai yang itu gitu. Seru dan jarang ada orang penelitian yang kayak gini, terutama kalau untuk konteks skripsi. Kalau kalian bisa bikin bagus nih, keren banget sih. Saya tertarik banget nih untuk bimbing. Nah, jadi dia cerita dulu latar belakangnya, bla bla bla, apa segala macem. Ada kerangka teorinya ya. Website 2.0 tuh kayak gimana di sini. Lalu habis itu dia konsep prosumption, pro usage.
dan lain-lain dia masukin dulu itu di kerangka teori. Mana sih teorinya? Metode. Nah, ini jadi konsep researching virtual world as social space juga dia munculin di sini. Tren-tren penelitian terbaru kayak gimana sih gitu. Lalu dia cerita tentang Second Life. Bagaimana sih conducting ethnographic research di Second Life? Dia cerita, aku pakai kuanti dan kuali. Wah, di double metodologinya. Kenapa dia pakai itu? Dia jelasin. Nah, dia pakai Robert Kozinet juga nih, gitu. Menurut Robert Kozinet nih kayak gini, gitu. Terus etnografi itu begini, virtual etnografi itu begini. Ceritain lah semuanya sama dia di bagian metode. Oke, terus habis itu ya dia mau cerita caranya dia mendapatkan data seperti apa. Lalu dia mengobservasi hasil observasinya tuh kayak gini loh. Ternyata Second Life itu ada tema grupnya. Jadi kalau kamu masuk ke Second Life ada grup-grup banyak gitu. Yang pertama grup newbie friendly place, interesting place, role playing place, space, artificial, space for shopping, space for spirituality, space for dating even ada gitu. Terus habis itu terus. Nah, dia mengobservasi hasilnya kayak gimana, ditunjukin di situ. Oke, terus lalu disimpulin. Seru kan? Seru-seru ya. Oke, nah ini menarik banget nih kalian. Nah, nanti kalian tugasnya terinspirasi dari dua ini, tapi saya bikin lebih sederhana kok tugasnya, nggak yang seribet Second Life. Tapi kalau kalian mau bikin kayak gitu sih, saya setuju banget gitu ya. Jadi tugasnya kelompokkan aja 2-3 orang. Silakan kalian cari temen yang kalian cocok, bisa komunikasi, nggak hilang-hilangan gitu ya. Kalau bisa tugas yang netno sama tugas yang minggu depan yang DRM Epic orangnya masih sama, jadi jangan ganti gitu supaya enak ya komunikasinya. Lalu kalian cari sebuah grup, forum atau gamers ataupun apalah gitu yang ada kelompok, ada komunitasnya di dalamnya, di Facebook, forum website, WhatsApp, grup gamers apa macam-macam lah boleh yang memiliki kesamaan minat tertentu. Komunitas itu biasanya punya kesamaan minat tertentu. Gitu ya. Jadi mereka akan tergabung di situ dan ngobrolnya nyambung terus. Komunitas sepeda juga boleh, mah bebas. Gitu. Nah, tapi kalian harus bisa mengeksplorasi di dalam grup itu isu apa yang sering dibahas. Coba buat jangka waktu dulu. Karena kan kita nggak mungkin bahas yang sudah terjadi tahun 2015, jauh banget, udah 5 tahun yang lalu, udah nggak relevan. Yang paling deket-deket ini aja. Gitu. Misalnya kita bikin jangka waktunya 6 bulan terakhir, atau 1 bulan terakhir, atau 3 bulan terakhir. Kalau ngomongin corona misalnya kan sudah berjalan 3 bulan. Isunya apa? Diidentifikasi. Oh, apakah banyak ngomongin isu kesehatan, isu corona, artis, film, parenting, dan lain-lain gitu ya. Isu apa yang sering dibahas di situ? Nah, kalian bahasakan di situ isunya seperti apa. Lalu bagaimana grup tersebut berkomunikasi terkait dengan isu tersebut, apakah ada konten tertentu yang di-sharingkan atau di-reshare misalnya. Lalu apakah ada ideologi tertentu yang didiskusikan, feminisme, freedom, religi, LGBT, apalah segala macam gitu. Nah, caranya apa? Kalian bisa pakai copy paste, bisa pakai screen capture, bisa tambahin observasi. Mau tambahin interview juga boleh, kenal nih misalnya salah satu, terus kalian tambahin interview, itu juga boleh. Jadi metode pengambilan datanya bebas, tidak ditentukan di sini. Tapi studinya hanya studi virtual ya, jadi NAP. Bentuk laporannya juga tidak perlu latar belakang dan teori, cuman cover metodologinya langsung etnografi ya. Nah, langsung etnografi, cara pengambilan datanya apa ditunjukkan, lalu kalian tunjukkan profil grupnya tadi. Nah, cara menunjukkan profilnya, kalian kalau misalnya grupnya Facebook ya belajar pakai Facebook Analytics tadi. Atau ya kalian lihatlah, ada banyak banget website gratisan untuk melihat profil Facebook, Instagram, website, itu banyak. Terus habis itu temuan datanya menjawab 4 pertanyaan yang tadi ya, dijelaskan, lalu kesimpulannya seperti apa. Tidak ada batasan
halaman, jumlah halaman, pokoknya yang make sense aja ya, yang make sense, tidak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak. Kalau misalnya kita bikin batasannya di sini ya biar nggak bingung, misalnya 1 page gitu ya, misalnya profil ya 1 sampai 2 page gitu misalnya. Terus temuan data juga let's say 2 lah ya, 2 sampai 3 page. Kesimpulan mah separuh halaman aja. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi kalian silahkan mengerjakan dengan teman kalian. Dikumpulnya bukan minggu depan, tapi minggu depannya lagi. Jadi waktunya cukup panjang untuk kalian mengerjakan. Gitu ya teman-teman ya. Semoga paham, jelas dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Selamat mengerjakan, selamat membaca. Stay safe di rumah. Kalau nggak kepepet, nggak usah kemana-mana. So, see you again. Selamat mengerjakan. Dadah.